Selamat sore pemirsa, senang sekali saya Fiona Dewi hadir kembali menjumpai Anda sore hari ini dalam dialog eksklusif kita dengan tema Tebar Vaksin bagi Monegri, mencari talenta muda dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Pemirsa, MRIS Production dan 10th Street Entertainment mencoba untuk membuat kegiatan yang sejalan dengan kepentingan pemerintah dalam meningkatkan kualitas, meningkatkan kapasitas, kreativitas, serta wawasan dengan program vaksin bagi Monegri, variasi, aksi, kreasi, seni, dan inovasi bagi Monegri. Dan lalu seperti apakah program ini dan siapakah saja yang terlibat di dalamnya, pemirsa? Kita akan sapa terlebih dahulu 3 narasumber kita di sesi pertama ini yang sudah hadir. Yang pertama saya akan sapa pemirsa, pertama di samping saya ada Bang Doni Mamahed selaku sutradara. Ini sutradara yang rencananya akan membuat film di Lampung. Kita akan sapa dulu Bang Doni, apa kabar? Kabar harus baik. Harus baik, harus sehat selalu. Harus baik. Harus baik ya, luar biasa. Dan di samping Bang Doni juga bersama kami ada Bang Tahta Perlawanan selaku seniman juga aktor. Bang Tahta Perlawanan, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, sehat ya Bang ya. Sehat Kalau selalu. Bang Tahta ini sering ke Lampung ya Bang ya? Sering karena istri orang Lampung. Karena istri orang Lampung ya. Mantap. Oke. Dan tentunya juga tidak ketinggalan pemirsa juga sudah hadir bersama kami. Beliau adalah Dr. Edarwan MSI, beliau adalah Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Lampung. Pak Edarwan, assalamualaikum, apa kabar Pak? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Sehat juga ya Pak ya. Ini harus sehat. Ini jiwanya juga semakin muda karena beberapa kali saya ketemu dengan Pak Edarwan ini juga membawa talent-talent yang luar biasa ya. Oke, kita akan membahas ini terkait tebar vaksin bagi Monegri, mencari talenta muda dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Tentunya nanti juga di sesi selanjutnya pemirsa kita juga ada beberapa pemain film dan juga aktor-aktor terkenal. Salah satunya nanti ada Bang Gary Ishak ya, nanti insya Allah akan bergabung bersama kita. Terus juga ada Ervanaro ya Bang ya, terus juga Berlando Deton dan juga Kudil Timlo nanti juga akan bergabung bersama kami pemirsa di sesi selanjutnya. Jadi Anda harus tetap stay tune di sini ya. Oke, saya ke Bang Doni. Bang Doni, ini Bang Doni adalah seorang sutradara yang tentunya sudah tidak asing lagi. Kedatangan Bang Doni hadir di Lampung. Ini pasti apa ya? Kalau mungkin anak-anak muda ini sudah penuh harap ini. Ya, Bang Doni mungkin sekaligus menceritakan apa itu sebenarnya program vaksin bagi Monegri, dan mungkin Bang Doni juga sekaligus ceritakan tujuan datang ke Lampung ini seperti apa Bang, silakan. Yang pertama, tujuan datang ke Lampung, kami tadi saya ralat sedikit, kami itu dari PH Misterius Production. Misterius. MR itu Mister. Oh, Misterius Production. Okay. Nah, kebetulan punya program untuk 34 provinsi. Wow, 34. Nah, jadi bagi Monegri ini tuh program nasional, program 34 provinsi ya, Pak Edarwan. Siap. Dan memang pilihan pertama kami jatuh untuk Provinsi Lampung. Ini dari 34 provinsi. Luar biasa. Makanya ketika kami sampaikan ide ini langsung ke Pak Edarwan, nggak banyak basa-basi tuh hari itu juga. Ini nih katanya. Ya alhamdulillah memang direspon baik oleh Provinsi Lampung. Jadi ketika ide dari PH kami untuk membuat film dengan judul 1000 Detik Satu Cahaya ini, mungkin dengan landscape Lampung sangat mewakili. Jadi itu pilihannya. Jadi kami langsung berpikir, kita provinsi pertama itu harus di Lampung. Ya, jadi itu alasannya ya, alasannya pemilihan Provinsi Lampung. Terus kalau alasan dari judul 1000 Detik Satu Cahaya ini kan memang ini mengandung banyak unsur juga pesan-pesan moral yang tinggi. Jadi ya saya pikir sih cocok juga sih kayaknya kita harus mengambil suasana beberapa daerah di Lampung, misalnya landscape di daerah yang kita udah survei kemarin dari Waikana sampai ke pesisir barat. Sampai mana Pak yang Tubaba ya? Tubaba.
Tulang bawang barat. Tulang bawang barat. Tulang bawang ya, itu Ya. namanya tulang bawang barat. Jadi ya cocok banget lah. Jadi ya itulah alasan kami ini datang pertama kali di Lampung. Selain itu kita juga membawa misi memang untuk, ini kan kita udah terlalu lama nih dengan adanya pandemi gitu kan. Sebagai seorang kreator, seniman bisa dibilang kan kita salah satu yang kena imbas. Sangat ya. Sangat. Banget. Itu imbasnya luar biasa. Sangat gitu. banget. Produksi film itu langsung banyak di perboden gitu, di stop. Nah, alasan itu jadi kita bilang, kalau kita kan orang kreatif nih, harusnya gimana caranya lebih kreatif nih. Terciptalah itu tadi vaksin kan. Dengan kata istilah vaksin itu kan. Variasi aksi dan seni kreatif. Seni dan Inovasi. Jadi seperti itu sih sebenarnya sederhana aja ide-idenya, ide awalnya. Tapi sebelumnya Bang Doni sudah sering ke Lampung, sudah pernah mungkin mengetahui kekayaan di Lampung gitu. Ini yang menarik. Karena saya belum pernah. Saya belum pernah, makanya Belum menarik. pernah langsung jadi. Makanya menarik Berarti buat waktu saya. survei itu pertama kali ke Lampung. Awal langsung kita nggak lama ya, dalam 2 minggu ke belakang kemarin kita sempat 3-4 kali mondar-mandir Lampung itu, jadi tahu gitu bahwa ternyata Lampung itu nggak terlalu jauh dari Jakarta. Betul. Lalu kemudian Bandar Lampungnya ya. Tapi begitu kita berkunjung ke mana tuh, Waikanan, pesisir yang barat. alhamdulillah 6 jam katanya kan perjalanan. Pesisir barat. Dan sebagainya. Jadi cuma terbayar dengan ternyata keindahan dan Kepuasan batin eksotisme kita. ya, kalau bahasa kita dalam gambaran Eksotisme. eksotisme sebuah gambar itu luar biasa. Jadi ya alhamdulillah saya orang pertama juga yang setuju gitu kan. Kita harus ambil Lampung. Lalu orang pertama di Lampung Pak Endarwan langsung juga support hari itu juga itu. Jadi saya kaget tuh, datang bertemu bertatap muka langsung tuh Pak Endarwan bilang, ini make sense, masuk akal ya kan. Karena kita datang membawa program, bukan tidak ada isinya ya Pak ya, kita datang membawa program. Lalu cocok dengan visi misi juga dari Pak Endarwan, ya udahlah kita bersinergi sampai hari ini. Yang akhirnya kita putuskan tanggal 14 kita mulai starting untuk talent hunting gitu. Jadi itu garis besar awal sih. Seperti itu. Oke, ini ditahan dulu. Tanggal 14 mulai start untuk cari-cari talent orang-orang Lampung. Kita tahan dulu ini biar pemirsa penasaran. Saya ke Pak Endarwan terlebih dahulu. Pak Endarwan, ini adalah mungkin selama ini yang dinanti-nantikan begitu ya Pak ya. Karena ada bisa membuat film. Sebenarnya mungkin sudah ada beberapa film yang sudah dibuat di Lampung, tapi dengan hadirnya tim ini dari Misterius ini adalah sesuatu yang dinanti-nantikan, apalagi ini akan merekrut anak-anak muda dari Lampung gitu kan. Dari SD kalau saya baca sampai dengan usia umum. Yang menjadi pertimbangan dari Pak Endarwan dan juga mungkin Dimas sendiri ini Pak untuk bisa bekerja sama dengan Misterius Production ini Pak, silakan. Ya, pertama ya alhamdulillah ya. Artinya saya didatangi oleh teman-teman sineas, seniman, membawa ide cemerlang. Saya katakan cemerlang bukan seperti yang biasa-biasa ketemu saya. Nah, ini menariknya itu. Jadi ide cemerlang, kemudian datang dengan tidak membawa proposal. Nah, tahu kan, Mbak? Jadi itu yang membuat kami yakin dengan teman-teman sinias yang datang, tim dari Misterius ini, bahwa akan menyampaikan program pembuatan film, tapi diawali dengan audisi. Nah, yang menarik sebenarnya kedua-duanya, Mbak, audisinya menarik. Karena saya melihat bahwa proses yang dilakukan ini adalah satu proses peningkatan optimalisasi sumber daya manusia yang ada di Lampung. Kita sendiri kan paham, orang Lampung tuh ada yang muncul di tingkat nasional. Tapi, contohnya beliau sendiri, istrinya kan orang Lampung, beliau tampil. Tapi pertanyaannya, apakah secara sistematik itu dilakukan? Tidak. Jadi sendiri-sendiri berjuang. Pribadi ya? Pribadi. Nah, saya melihat dengan adanya dilakukan audisi ini
ini kan secara sistematis. Bahkan dari jenjang usia SD, SMP, sampai umum. Nah ini luar biasa. Saya yakin ini baru pertama kali di Indonesia mungkin melakukan seperti ini, Mbak. Nah, alhamdulillah di Lampung, nah, itu kami memberikan apresiasi yang sangat tinggi. Pak Gubernur memberikan dorongan kepada teman-teman. Bu Gubernur juga sudah pernah di silaturahmi mendukung program yang akan dilakukan. Terus kedua, kenapa yang menarik Lampung ditentukan dijadikan karena memang landscape kita atau sumber daya kita, terutama dari sisi pariwisata, itu memang tidak kalah dengan yang lain, tidak kalah dibandingkan yang lain, sehingga teman-teman sinias melihat wah ini sangat tepat, sangat berpotensi. Kemudian yang lain, Mbak, saya melihat masuk ke dalam filmnya. Film ini kan merupakan audio dengan visual yang sangat efektif kalau mempromosikan destinasi wisata. Jadi antara film dengan upaya promosi destinasi wisata Lampung ini hal yang sangat efektif karena spektrumnya kan luas nih. Begitu film jadi ditonton bukan saja orang Lampung nih, nasional bahkan internasional, luar biasa. Saya yakin ini dampaknya sangat positif terhadap pengembangan pariwisata Lampung. Nah, itu terima kasih atas ditetapkannya. Ini sangat berharap sekali. Harapannya adalah untuk bisa menggali potensi-potensi yang ada di Lampung ini, khususnya dari bidang pariwisata untuk bisa dieksplor seperti itu ya. Salah satu ajang promosi dari Lampung sendiri Pak ya dalam pariwisatanya ya. Pasti. Saya ke Bang Tata Perlawanan. Bang Tata Perlawanan, tadi sudah ada bocoran 1000 detik untuk satu cahaya. Nah, ini nanti Bang Tata ini ikut main juga atau Insya Allah saya ikut main. Juga. Tapi yang terpenting saya membantu Doni untuk mencari pemain-pemain yang ada. Ini menarik loh. Menarik kan biasanya ini ya Bang Doni dan Mbak Tata ini biasanya kalau untuk film ini biasanya tuh banyak kan kita datang ke artis-artis dari yang sudah luar, nasional aja gitu kan. Mungkin sudah dikenal oleh masyarakat luas. Kalau mungkin kalau yang di yang lokal-lokal gini udah figuran aja lewat-lewat. Nah ini kan menarik. Ini menarik ini Bang ya. Menariknya adalah mengajak anak-anak muda bahkan dari anak-anak sampai dewasa di Lampung untuk bisa masuk ke dalamnya nih. Apa yang menjadi pertimbangan ini? Yang menjadi pertimbangan kami dari Misterius Production, kami ingin mencari bakat-bakat yang tadinya takut-takut, tadinya malu-malu, jadi berani dan ikhlas untuk melaksanakan acting yang ditugaskan oleh sutradara. Sehingga kita menghadirkan tokoh-tokoh perfilman dari kota Lampung. Intinya itu, kita mencari bakat-bakat yang terpendam yang selama ini orang nggak tahu, sehingga berduyun-duyun mau ikut hunting audition ini dalam seni peran, sehingga mereka juga nggak ada salahnya, nggak ada takutnya, pokoknya hilangin deh rasa takut itu. Ini bukan ajang coba-coba, jadi semua yang ingin ikut kita apresiasi. Nanti kita akan bikin program-program lain. Yang terpilih itu kita bisa masukin. Kebetulan kita punya program Suara Hati Anak. Suara Hati Anak. Itu anak-anak kecil yang main, kita combine sama yang dewasa. Itu kita udah 14 episode kita bikin. Nanti kita akan combine bagaimana edisi Lampung. Seperti itu contohnya, Mbak. Jadi kita nggak mengganjal mereka untuk menjadi apa ya. Yang penting dia ikut aja. Yang penting berani gitu. Berani. Artinya menggali mutiara-mutiara yang terpendam yang ini Bang Doni. Di Lampung ini sebenarnya banyak sekali yang bertalenta. Potensinya banyak. SDM-nya juga bagus-bagus, tinggi-tinggi sekali. Cuman mungkin ajangnya ke sana kesempatan yang nggak ada. Kesempatannya itu susah. Nah, padahal deket ya dari Jakarta ya. Tapi mungkin mulainya dari startnya dari mana nih bingung. Nah ini adalah peluang gitu ya dengan hadirnya programnya Bagimu Negeri. Programnya Bagimu Negeri. Nama programnya sesuai ada bajunya kita semua kan semua programnya Bagimu Negeri itu barisan generasi muda negara Republik Indonesia. Makanya kita tanpa E ya negerinya.
jadi negeri. Negeri, oke. Bagimu negeri. Nah, Bagimu itu sebenarnya dengan 34 provinsi karena harus skupnya nasional. Lalu kemudian Lampung yang pertama. Itu pilihan kami kan. Nah, lalu kemudian tujuannya adalah yang tadi Bang Tata bilang, sesuai judul talent hunting. Talent hunting berarti kan kalau bahasa Indonesianya apa kan? Berarti kan mencari bakat baru kan. Talent itu kan bisa dikategorikan artis, bisa juga nanti singing ya, kita juga ada nyanyi. Milih juga yang bisa menyanyi untuk mengisi soundtracknya. Soundtracknya. Jadi kita kan Misterius ini kan memang production house yang bergerak di film maupun label musik. Gitu loh. Kami itu bergerak di situ. Jadi ketika ide ini kita kembangkan sesuai judul talent hunting bagimu negeri, Lampung kota pertama, otomatis semua masyarakat Lampung ya kan, ayo kami undang. Ini free registration, semua gratis. Kita putar balikan fakta yang selama ini. Ya kan? Karena itu yang beda. Yang bedanya itu, Mbak. Kita makanya Pak Hendrawan bilang datang tanpa bawa proposal. Jadi kita senang dengan supportnya juga. Yang kami butuhkan memang itu support dari semua pihak ya, Pak Hendrawan ya. Nah, sehingga biar terlaksananya program Bagimu Negeri ini sukses. Kesuksesannya itu bukan hanya kita sukses bikin filmnya, kawan, tetapi sukses dalam eventnya. Nah, event ini kan yang mengawali kan. Sebenarnya kalau tadi pertanyaan tadi kita telaah lagi, kenapa nggak bawa artis langsung sih dari sana? Pada umumnya begitu, betul nggak? Pada umumnya. Tapi kini sekarang porsinya kita balik. Artis dari Jakarta yang memang sudah famous itu cuma 20%. Bahkan cuma 10%. Betul. Tapi 80-90% otomatis harus kita cari. Hunting. Hunting berarti kita harus cari. Nah, disitulah. Lalu ini kan kita bicara tadi sudah disinggung sama Bang Tata, ada project lain ya selain filmnya. Jadi kita juga ada program namanya SHA, Suara Hati Anak. Itu sudah sebenarnya kita sudah bikin karena kita juga punya kayak station sendiri Misterius di YouTube channel. Nah, itu udah 14 episode. Nanti ada edisi Lampung. Nah, otomatis kan di sini ada dari tingkat SD. Nah, jadi anak-anak SD ini kita kembangkan bakatnya juga. Kalau dia tidak terpilih ke dalam film, kita arahkan ke program yang lain. Program yang lain. Suara Hati Anak. Ada juga program film pendek. Oke. Jadi ini banyak sekali program-program untuk ke depan ya Bang Doni ya. Ini kalau mungkin untuk informasi lebih lengkapnya bisa follow Instagramnya di @bagimunegeri_official atau di Facebooknya Talent Hunt Bagimu Negeri. YouTube-nya juga ada di Bagimu Negeri Official. Nanti kita akan bincang lagi tentunya di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bergabung bersama kami. Saksikan Selera, referensi memasak kuliner Anda dan keluarga. Setiap hari Minggu, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radar Lampung TV. Selera, enjoy your cooking. Justru rumusnya halal dulu, toyib enak tuh nomor 3 karena urusannya cuma lidah. Kalau halal akhirat, kalau toyib adalah jasad, kalau enak cuman sampai ke lidah. Cuman agak susah ya memang nyari yang halal, toyib, enak. Ya mungkin PR kita ya sebagai ada. Siapa bilang susah? Coba nih apa nih My Bio nih. Kalau mau cari yang halal, di sini ada. Halal. Mau cari yang toyib, halal benar. Di sini Masya Allah. baik toyib. Kebaikannya apa sih? Banyak kebaikannya. Ini asupan yang sangat sehat.
terus membantu kita untuk menjaga daya tahan tubuh kan. Ini kalau misalnya memang lihat bacaannya kan nih sumber kalsium, vitamin, kolostrum. Tapi ini bisa jadi toyib ya? Toyib Kan halal jelas nih. Ya, halal jelas. Enak iya. Enak ini kalau belum coba belum tahu kita. Oh iya, saya udah coba. Iya. Jadi ini penting kalau mau cari yang halal, cari yang toyib, cari yang enak silahkan. Ya ini toyibnya masya Allah luar biasa. Ya, ini juga jadi asupan tambahan yang toyib, ya berarti masuk dong ke kategorinya masuk, semuanya. kategori toyib masuk. Masya Allah. Jadi sekarang sebenarnya wisata kuliner is good, wisata kuliner itu normal, tapi kitanya yang harus lebih peka ya. Iya, ya. wisata kuliner boleh silahkan, itu bagian daripada kita mensyukuri karunia Allah. Masya Allah. Menjelajahi karunia Allah. Tapi ingat syaratnya itu harus halal, harus toyib, enak mau urusan masing-masing deh. Start your healthy life today, my bio. Dia Arif. Hari ini dia mau pergi liburan. Liburan yang memang dulu sudah direncanakan. Sepertinya rencana yang tergesa-gesa. Beberapa jam kemudian, Arif salah pilih hotel. Biaya yang dikeluarin ternyata nggak sesuai dengan fasilitasnya. Dia memutuskan untuk lanjut pergi mencari tempat wisata. Sampai akhirnya, dia kecewa dengan tempatnya yang ternyata nggak sesuai dengan referensi foto di internet. Traveling emang selalu bikin perut lapar guys. Saatnya makan. Arif akhirnya berhasil mendapatkan makanannya. Tapi kecewa banget sama rasanya guys. Karena Arif lagi-lagi salah referensi. Liburan ke Lampung, referensi foto aja nggak cukup. Cari video lengkapnya agar liburan kamu nggak jadi bencana. Pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami dalam dialog eksklusif kita untuk edisi sore hari ini, dan kita masih membahas terkait tema tebar vaksin bagi Monegri, mencari talenta muda dengan tetap menerapkan protokol kesehatan bersama dengan Misterius Production. Ini masih ada Bang Doni, ada juga Bang Tahta, dan juga bersama kami ada Bapak Edarwan selaku Kepala Dinas Pariwisata dari Provinsi Lampung yang tentunya turut mendukung adanya program vaksin bagi Monegri yang hadir di Provinsi Lampung ini ya Pak ya. Saya ke Bang Doni, Bang Doni lagi. Bang Doni, ini kan rencananya ini dari flyer yang saya terima ini akan ada open audition online. Ini online ya Bang ya, tanggal 14 sampai 27. Ini gimana nih Bang untuk syarat, kriteria, dan juga caranya kalau mau mengikuti audisi online ini, casting ya Bang? Casting ya. Jadi bahasa kitanya casting. Casting online kita mulai starting itu 14 Februari sampai dengan tanggal 27. Betul. Nah, di sini kan ada untuk kriterianya. Kita mulai dari umur 8 tahun sampai 12 tahun, artinya SD ya, sekolah dasar. Baru di SMP 12 sampai 14, baru kita ada di SMK atau sederajat SMU itu di 14 sampai 17, dan umum. Nah, ini yang menarik, ada umumnya. Umum itu kan artinya bebas ya, mungkin mahasiswa atau
ibu rumah tangga, rumah tangga itu sampai dengan 45 tahun. Sampai 45 tahun. Oh, ini dari SD sampai 45 tahun. Sampai 45 tahun. Iya. Betul, karena disesuaikan dengan case dan cerita karakter yang ada di dalam film. Ini kriteria dasar. Jadi tidak menutup kemungkinan juga nanti ada yang usia lanjut. Nah, cuma kalau untuk usia lanjut itu lebih ke mungkin ya kita tinggal casting on the spot juga bisa, ya kan? Atau melibatkan memang seniman yang sudah jadi di Lampung, betul kan? Rata-rata kan yang saya temuin di sini memang yang udah senior. Jadi saya pikir mereka ini pengalamannya jauh dari kami-kami kan. Jadi saya pengen mengajak mereka juga. Dan satu hal lagi ada juga dari permintaan, sebenarnya bukan permintaan ya, dari misalnya dari Pak Edarman itu untuk bilang melibatkan beberapa seniman-seniman itu loh ya kan, yang budayawan-budayawan kan. Saya pikir menarik memang. Jadi akhirnya kita arahkan juga tema dari film ini bagaimana bukan hanya menjadi background atau apa bahasa kita kan selipan atau apa, tetapi lebih ke nanti ada di dalam scene gitu loh. Nah, kalau ada di dalam scene kan artinya memang terlibat. Nah, itu yang udah akhirnya ketika saya revisi ceritanya ketemu lah. Nah, ini penting nih, makanya saya di situ ada pengen bikin kayak pesta rakyatnya, dalam artian pesta rakyat ini ya misalnya diawali oleh footage penari tari tradisional sini, terus alat-alat musik tradisional. Tentunya saya berpikir keras kan, karena saya pikir kalau yang ada di benak saya kan pesta aja, yang pesta rakyat. Cuma kan ini COVID nih, yang akhirnya itu yang jadi sialan nih ya kan, misalnya kreativitas jadi terbatas. Cuma kan kalau saya pikir kalau dia ada jarak sedikit, artinya anggap aja dia itu lagi perform, ya kan. Lalu kemudian nanti ada adegan di situ, ada artis saya datang, seolah-olah dia turun misalnya dari ASDP itu, dari ferry kan, itu saya ngambil memang dari ujungnya Lampung, dari itu terus dia traveling perjalanan, dia lihat kan, mungkin gitu kan. Jadi kita bisa ambil suasana itu, saya masukkan ke dalam scene, di scene awal cerita. Alhamdulillah akhirnya terakomodir semua yang kita bicarakan tuh. Itu semua ide-ide itu. Jadi saya pikir alhamdulillah ini bisa. Oke, saya ke Bang Tata. Bang Tata, kalau saat ini persiapannya sendiri sudah berapa persen? Ini kan sudah artinya sudah dari Dinas Pariwisata sudah sangat mensupport sekali. Tadi juga disampaikan oleh Bapak Edarwan, Pak Gub juga sangat mendukung sekali ini, excited sebetulnya ya dengan bisa dibilang, event ini. Persiapan kita itu 90%. Artinya kita sudah mempersiapkan tenaga kerja dari PH kami, manpower ya. Semua kawan-kawan itu sudah pada datang kemari untuk ada yang megang ini sudah diatur sedemikian rupa sehingga kita melaksanakannya untuk talent hunting ini tanggal 14 besok sudah pada siap tuh, ahli-ahli medsos kita udah pada siap semua. Dan anak-anak muda itu memang sudah pada istilahnya berdarah-darah. Kita udah mempersiapkan semua dari jauh-jauh hari. Udah siap running gitu ya artinya ya. Ini yang paling menarik ini adalah pemirsa, untuk talent hunting atau casting ini dilakukan secara online gitu. Jadi nanti mungkin informasi lebih lanjutnya bisa menghubungi sosial medianya ya di sini, di Bagimu Negeri official ya. Oke, atau di Facebooknya Talent Hunt Bagimu Negeri, boleh dong dimunculin di televisi. Betul. Ada di bawah ini biasanya gitu. Oke, saya ke Pak Edarwan ini, selaku Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Lampung. Tadi disampaikan Pak Gub sendiri sudah mendukung. Tentunya ada harapan dari perencanaan event ini, Pak Edarwan. Apa yang menjadi harapan sendiri? Ya, yang jelas Mbak, dari awal saya katakan bahwa program ini berbeda dengan yang lainnya. Tentunya harapan kita bahwa potensi generasi muda atau generasi milenial Lampung yang terpendam itu bisa terangkat, Mbak. Artinya SDM kita, sumber daya manusia kita, kita akan melihat tidak kalah dengan daerah lain, tidak kalah dengan lain, dan terangkat, sehingga ini menjadikan sesuatu yang produktif.
Apalagi kalau kita melihat dari sisi ekonomi kreatif. Karena kan film ini salah satu subsektor daripada ekonomi kreatif ya. Nah, dengan adanya kegiatan ini, kemudian dengan adanya film, dari sisi ekonomi, ini kalau kita bicara dari sisi pariwisata, saya sampaikan tadi, ini akan mengangkat sektor-sektor ikutannya. Jadi akan terlihat bahwa profesi seniman, seni itu juga bisa mengangkat ekonomi daerah. Ini kalau dari sisi ekonomi kreatif ini Bang. Iya. Jadi saya lebih melihatnya dari sisi ekonomi kreatif ya. Atau benefit ekonomi. Betul. Dari aktivitas seni ini bisa menggerakkan ekonomi. Itu yang jelas dari sisi ekonomi. Kemudian dari sisi SDM harapan kita tentunya ke depan tidak hanya perdana atau pertama, kita berharap bisa menjadi rutin, menjadikan agenda rutin kita. Amin. Amin. Itu. Insyaallah artinya ke depan mungkin dukungan kita akan jauh lebih baik kalau memang kegiatan yang pertama ini sukses. Itu harapan kita gitu. Jadi ini karena potensinya yang diharapkan sangat besar sekali menggali potensi atau mengekspor potensi dimiliki Lampung, juga ini yang paling tadi juga meningkatkan menggali SDM dari anak-anak Lampung ini ya, Muli Maghana yang ada di Provinsi Lampung. Dan ini paling menarik ini dari SD sampai dengan ibu-ibu atau bapak-bapak, ibu-ibu muda lah. Semuanya punya kesempatan di sini ya Pak ya. Diberikan kesempatan oleh teman-teman sineas ini untuk bisa tampil. Untuk bisa tampil ya. Pemirsa, ini sekali lagi untuk informasinya, karena ini casting akan dibuka tanggal 14 sampai dengan tanggal 27. Sekali lagi tadi gratis tanpa bayar. Ini gede banget itu tulisannya ya. Sengaja. Ya, ini ada juga alamatnya di https slides bagi Monegri official ya. Ini mungkin bisa dilihat informasi lebih lanjutnya nanti ada di Instagramnya. Jadi silakan di follow Instagramnya ya. Oke, saya ke Bang Doni lagi. Bang Doni, tentunya setelah sukses dari perencana film 1000 Detik Satu Cahaya, boleh dibocorin sedikit gak sih Pak? Spoiler. Sedikit aja. Ini kayaknya menarik ini. Kalau buat saya, kenapa saya mau mengambil kesempatan ini? Karena ini kan pilihan juga. Buat sineas itu kita baca dulu. Begitu mendapat tawaran ya, ditawarkan, kita baca, kita brainstorming. Nah, sedikit spoiler yang menurut saya buat saya pribadi aja, saya mau mengambil challenge ini buat saya challenge. Ya. Karena satu, daerahnya belum pernah saya datangin. Itu yang pertama. Tentunya kan pasti berbeda lah, pasti itu ya. Setiap kultur kan pasti beda. Nah, yang menarik adalah tema dari ceritanya ini. Ini temanya buat saya kan dari judul 1000 Detik Satu Cahaya. Kalau bisa saya bocorkan adalah ini kan tentang seorang anak muda dengan keterbatasan, artinya dengan cacat mata ya. Dia buta. Nah, lalu kemudian dia bisa melihatkan itu, dan disitulah tuh ada prosesnya. Nah, proses ini yang mungkin nanti biar penasaran ya. Ya, prosesnya akan cerita. Tapi poinnya adalah di sini kita akan menampilkan bagaimana dengan kita punya keterbatasan, tetapi kita nggak kalah dan tidak mau menyerah gitu loh. Kalau kata Rian The Massive, jangan menyerah. Jangan menyerah. Artinya ini memotivasi buat teman-teman di luar sana yang memiliki keterbatasan. Betul. Ya, jadi nanti semuanya akan tertuliskan, tertuangkan dalam film yang mulai tanggal 12 besok akan casting, tanggal 14 besok akan casting ya. Pasti penasaran, nanti kita akan bincang lagi. Kayaknya ini para pemain-pemain ya, para bintang-bintang pemain film, aktor-aktor nasional kita sudah hadir di sini. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan mereka. Dan yang pastinya pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bergabung bersama kami. Dialog eksklusif akan segera kembali.
Sajikan selera, referensi memasak kuliner Anda dan keluarga. Setiap hari Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radar Lampung TV. Selera, enjoy your cooking. Jangan gerak dong. Oke pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami tentunya dalam dialog eksklusif kita untuk edisi sore hari ini. Dan seperti tadi yang disampaikan, sekarang saya bersama dengan pemain-pemain, para aktor-aktor yang luar biasa. Kita akan sapa dulu yang pertama, ini ada Berlando Deton. Ini pemain dan juga artis apa? Generasi milenial. Generasi milenial ya. Halo, apa kabar? Baik. Baik ya. Ini hari ini kayaknya jadwalnya padat banget ya. Iya. Lumayan macet juga ya ke sini ya. Lumayan macet juga tadi padat. Lagi padat. Dan juga di sampingnya ada Bang Gary. Apa kabar Bang Gary? Bang Gary Ishak ya. Apa kabar Bang? Sibuk Bang? Si Fiona. Fiona. Fiona Dewi kan? Iya, ada di TV tadi namanya Fiona. Sehat, Mbak? Sehat alhamdulillah. Kan pernah main bareng. Oh, di mana ya? Main TikTok. Ada juga bersama kita ada Bang Ervan Naro. Apa kabar Bang Ervan? Alhamdulillah sehat. Ya Bang ya, luar biasa. Gimana nih Lampung? Saya mau nanya dulu deh sama Berlando. Gimana Lampung? Berlando udah sering ke Lampung sebelumnya? Ini pertama kali. Pertama kali. Yeah. Apa kesan-kesannya untuk Lampung? And so far so good sih. Terus update view-nya bagus. Terus nginepnya tuh kayak di hotelnya kayak di atas gitu. Oh gitu, jadi kayak di atas. Tapi memang di atas loh itu hotelnya ya. Jadi view-nya bagus ya. Malam ini paling bagus di situ ya. Oke, selamat datang di Lampung. Terus Bang Gary, gimana Bang Gary sering ke Lampung? Wah luar biasa Lampung tuh. Apa itu Bang? Keren. Apalagi sekarang kan udah ada akses yang tahu ya baru ya. Jadi dari pelabuhan apa? Pelabuhan Bakauheni. Nah, bisa langsung ke kota juga. Terus memang udah lama juga nggak kesini. Akhirnya kesini lagi ya. Dengan suasana Lampung yang berbeda. Berbeda. Ada ya, yang gedung tinggi banget ya kan. Keren juga nih Lampung, kemajuannya luar biasa. Tapi sebelumnya memang sudah pernah. Oh dulu pernah. Udah pernah ke Lampung ya. Pernah. Jadi ini sudah berapa hari di Lampung? Alhamdulillah baru sehari. Baru sehari ya. Belum sehari sih jatuhnya. Baru sampai pagi ini. Terus langsung mulai itu semua. Oh gitu. Oke. Kalau Bang Ervan sendiri? Saya bertiga. Iya. Bertiga, nggak sendiri. Jadi kita datang rame-rame juga. Bang Ervan gini, sering ke Lampung nggak? Oh baru pertama kali juga. Pertama kali. Dan ternyata tadi mikirnya kan dari Lampung, Jakarta ke Lampung itu jauh, ternyata enggak. Dekat. Dekat sekali ya. Dekat sekali dan waktu tempuhnya juga nggak terlalu. Lewat udara itu 45 menit. Oh enggak, dan kita lewat darat, laut dan udara. Laut dan udara. Laut sama darat. Lewat laut dan darat. Nyobain tol baru. Oh gitu ya. Padahal tolnya udah lama loh Bang ini. Udah lama kan baru. Kalau menurut saya kan baru karena sudah lama ini. Iya, jangan disamain. Kelihatan loh. Oke, Berlando nih sebagai generasi muda, generasi milenial. Ini juga nanti masuk dalam program vaksin bagi negeri ini ya. Apa sih yang paling menarik buat kamu? Menurut aku itu di sini aku suka banget karena kita memberi opportunity untuk generasi muda. Kan age range itu dari 8 sampai umum lah ya. 45. 45. Dan itu apa? Gimana ya? Incredible banget karena
kita membuka opportunity untuk mereka yang punya talent, bakat, dan mereka malu-malu. Jadi atau selain malu-malu biasanya bingung gimana ngawalinnya. Gimana ngawalnya gitu. kan? Nah ini kita kasih kesempatan buat kalian yang pengen menyalurkan bakat kalian, ya ini Bagi Negeri ini adalah salah satu caranya. Dan ini kita nggak perlu yang harus jauh-jauh datang ke Jakarta gitu, tapi masyarakat kami disamperin gitu loh, disamperin, dijemput loh kita ini gitu ya. Jadi yang punya bakat-bakat ini, bakat-bakat terpendam ini mulai harus dieksplor. Bang Gary ini juga salah satu artis, pemain film, pemain sinetron ini yang sudah senior ya, senior jiwa muda Bang. Tadi ada yang lebih senior. Senior jiwa muda ya Bang ya. Bang Gary, ini kan mungkin bisa dikatakan pertama kalinya di Lampung itu dibuka open casting untuk film nasional gitu. Terus di Lampung ini Bang Gary sebenarnya banyak banget potensi-potensinya anak-anak muda kita itu, bahkan dari adik-adik itu banyak banget potensinya. Nah, apa sih yang menjadi catatan untuk mereka untuk bisa mengikuti audisi biar nggak minder gitu? Harus berani, jangan ragu, jangan takut salah juga, karena kesalahan dari kesuksesan. Kegagalan itu adalah awal dari kesuksesan. Jadi harus dicoba. Kita kalau nggak coba kita nggak pernah tahu sampai di mana bakat kita itu sendiri gitu loh. Jadi memang memberanikan dirilah gitu. Dan saya di sini juga ingin berbagi juga ilmu acting, sharing dan segala macam yang ada dalam dunia acting. Artinya nanti juga yang dari nasional juga akan mendampingi yang artinya pendatang-pendatang baru yang dari Lampung gitu ya. Betul. Terus yang paling menarik nih, Bang Gary bisa bergabung bersama dengan Misterius Production, terus juga di tema di program Tebar Vaksin Bagimu Negeri. Ini kan kalau kata Bang Doni tadi ini sebuah tantangan gitu, karena kan di dalamnya itu selain mengekspor Lampung juga nanti akan bertemu dengan para budayawan gitu. Apa yang membuat Bang Gary tertarik? Karena kita Indonesia itu banyak kultur dan budaya, itu yang bikin saya tertarik. Beda dengan negara-negara lain ya, kita paling terbanyak saya rasa. Dan dari setiap daerah dan kultur itu mereka punya tradisi sendiri, semuanya punya sendiri masing-masing. Kita punya keunggulan dari berbagai profesi itu, kita punya keunggulan sendiri. Itu yang bikin saya menarik, dari nari juga, dari bermain musik, bernyanyi juga, ya kan, berakting juga. Nah itu semua didasarkan dengan acting. Jadi ketemulah semuanya, sinkronize-nya di situ gitu. Jadi itu yang membuat saya tertarik kok. Ini keren banget gitu kan, kultur budayanya kan beda-beda. Itu yang membuat saya jadi wah, ini harus digali dan banyak potensi-potensi yang harus diangkat dan bakat-bakat yang harus kita lihat juga gitu. Sebenarnya banyak yang disembunyikan dan banyak orang yang belum tahu gitu. Dan memang kita perlu generasi baru juga karena ya ya maksudnya kita harus berganti lah ya kan. Oke. Gak usah dijelaskan itu ya. Mati kutu saya. Saya ke Bang Ervan. Kalau Bang Ervan sendiri ini kita mau cari talent baru loh Bang Ervan di Lampung ini ya. Iya, betul. Merasa tersaingi. Enggak. Bang Ervan ada pesan nggak sih buat anak-anak muda di luar sana yang mungkin punya bakat dalam dunia entertainment? Sebenarnya banyak sekali. Tapi seperti yang saya sampaikan, bingung mengawalinya, mau mulai dari mana gitu. Linknya nih nggak ada gitu. Apa yang mungkin pesan dari Bang Ervan sendiri? Ya sama mungkin dengan yang lainnya, kita gimana caranya kita menggali potensi kita yang ada, karena memang kan jarang nih sekarang yang kayak gini-gini. Makanya kita mencoba untuk memfasilitasi orang-orang yang mungkin ingin mulai tapi bingung harus dari mana. Makanya dengan ajang Bagimu Negeri ini kita coba untuk menjembatani mereka supaya bisa untuk mempermudah ya gitu. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah ragu, keluarkan, diekspresikanlah talent-talent yang ada di dalam potensi diri sendiri gitu. Kepada diri sendiri bisa bangkit. Tapi abang-abang ini kan nanti ikut berkecimpung di film yang rencananya akan dibuat di Lampung. Insya Allah. Insya Allah Bang Dani. Oke, kalau dari Bang Gary dulu deh kasih tips. Sama saya terus. Bang Gary paling tua. Ada anak-anak, ada anak-anak, ada remaja dan enak bahasanya ada remaja. Tipsnya nih Bang untuk yang di luar sana mau ikutan casting. Tipsnya ya tadi. Semuanya pasti yang ikut casting pasti berharap terpilih dong, ya kan? Iya, maksudnya lakukanlah yang terbaik dalam diri kalian sendiri. Bagaimana ya kita akan
cuman bisa memilih aja, maksudnya melihat mana yang terbaik daripada kalian gitu. Jadi kasihlah yang terbaik dari diri kalian, beranikan diri, jangan ragu-ragu dan jangan takut salah, karena kalau salah pun pasti kita ulang juga, dan dari kesalahan itu bisa menjadi pembelajaran. Oke. Kalau dari Berlando sendiri sebagai generasi milenial, tentunya kan di luar sana juga banyak sekali generasi milenial yang pengen ikut bergabung di sini. Nah, mungkin motivasi atau apa ya, semangat yang dari kamu ingin berikan, yang ingin dibagikan, pengalaman yang pernah kamu jalani pertama kali masuk dalam dunia ini. Kalau aku itu udah ngelewatin udah pernah ngeliatin kesulitan juga, karena aku juga dengan acting aku harus balance sama sekolah. Oh gitu. Dan itu susah. Sekarang masih sekolah? Masih. SMK? SMA? Aku kelas 2 SMA. Oh ya? Oh, masih milenial sekali. Ya, oke. Nah, beda setahun sama saya. Masih 16 tahun ya. Ya, jadi untuk tips itu harus, kalau misalnya punya mimpi, you have to fight for it and harus stay committed. Karena nothing is impossible kalau misalnya kita benar-benar ngelihat mimpi itu dan kita pengen ngeraih mimpi itu, kita kerja keras, komitmen, dan pasti tersampai. Tapi ini kan cukup kesulitan dong, masih SMA kelas 2, tapi sekarang meskipun daring tapi kan banyak banget tugas-tugasnya. Kamu harus membagi waktu dengan schedule yang sudah. Iya, itu waktu itu pernah benar-benar stres banget, dan itu mental kena banget karena susah banget untuk manage-nya, tapi dibantu orang tua juga, dibantu teman-teman. Artinya dukungan dari orang tua juga sampai. Jadi kadang kalau misalnya lagi syuting, abis itu ada tugas nih, kan begitu break, lunch break itu, atau lagi nggak ada scene, ada tugas, Oh gitu. Artinya kita harus pintar-pintar membagi waktu antara pendidikan dan juga karir, tapi tetap pendidikan yang paling utama ya. Setuju ya? Oke, saya ke Bang Ervan lagi. Bang Ervan, Bang Ervan sebelumnya sudah pernah main film apa sih Bang? Ini karena pakai masker Bang Ervan, jadi nggak kelihatan. Iya. Buka dong. Harus pakai masker. Sedikit boleh nggak? Jadi malu nih. Nah, kalau ngeliat mukanya Bang Irfan gini nggak asing loh. Bang Irfan, pengalaman di dunia seni peran ini sudah berapa tahun? Waduh, iya lama banget. Tahun-tahun ya. Kalau senior berarti kan seusia dong ya. Kalau ini milenial banget ya. Kalau awalnya itu tahun 2000. Mulai itu begitu lulus sekolah SMA, coba untuk mencari kesibukan, ya ditawarin, akhirnya mencoba untuk terjun dunia entertain gitu loh, untuk mencoba acting. Awalnya di iklan. Oh, iklan. Coba iklan. Iklannya banyak dong. Oh iya iklannya banyak. Habis iklan 2 tahun baru mencoba untuk sinetron. Karena awalnya nggak mau. Oh gitu. Sinetron. Kenapa? Waktunya lama dan ya. Lu masih lucu ya, kurus-kurus gitu ya. Iya. Saya ingat banget tuh. Kamu ingat sama aku ya. Pernah syuting bareng tuh. Iya bener. Artinya memang sejak mungkin sedih gini ya. Iya. Jadi milenial. Ini lebih muda lagi, saya udah tua waktu itu. Dari kelas 6 SD. Oh, dari kelas 6 SD masih imut-imut gitu ya. Oke, nanti kita bincang lagi nanti karena akan bergabung bersama kita, nanti ada Bang Kudir Timlo juga akan bergabung bersama kita. Jangan kemana-mana, pemirsa, tetaplah bersama kami. Saksikan Selera, referensi memasak kuliner Anda dan keluarga. Setiap hari Minggu, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radar Lampung TV. Selera, enjoy your cooking. Justru rumusnya halal dulu, toyib enak tuh nomor 3 karena urusannya cuma lidah. Kalau halal akhirat, kalau toyib adalah jasad, kalau enak cuma sampai ke lidah. Cuman agak susah ya memang nyari yang halal, toyib, enak. Ya mungkin PR kita ya sebagai ada. Siapa bilang susah? Coba nih My Bio nih. Kalau mau cari yang halal, di sini ada halal.
mau cari yang toyib, iyalah benar-benar di sini Masya Allah. baik toyib. Iya. Kebaikannya apa sih? Banyak kebaikannya. Ini Allah, iya. asupan yang sangat sehat. Terus membantu kita untuk menjaga daya tahan tubuh kan. Ini kalau misalnya memang lihat bacaannya kan nih sumber. Ya pemirsa masih bergabung bersama kami. Kali ini tadi sudah bersama kami juga ini ada Bang Kudil Timlo. Hai. Halo kakak. Ternyata aslinya itu lebih tampan gitu. Makasih. Mungkin TV-nya Itu memang suara begitu khas ya. Ciri khas saya. Ini mohon maaf saya datang telat, kebetulan saya dapat undangan dari kedutaan Malaysia tadi buat ngisi acara tadi. Ini nggak boleh undang-undangan lagi pandemi, nggak boleh undang-undangan. Iya, saya dapat undangan gitu. Acara apa tuh? Acara sunatan Ipin Upin. Ya. Oke, Bang Kudil, Iya. lucu banget loh. Oh makasih. Bang Kudil ini luar biasa sekali. Bang Kudil punya ciri khas sendiri. Salah satu, mungkin kalau jadi seorang aku tuh harus gitu ya, punya ciri khas. Tadi seperti disampaikan oleh Bang Giri, jadi diri sendiri gitu, jangan untuk mengikuti orang lain gitu ya. Betul, jadi punya karakter dan khas masing-masing. Kebetulan ini kacamata juga bukan saya buat gaya. Tapi ini menutupi kekurangan saya gitu. Itu? Jadi mata saya agak rabun gitu. Jadi ini kacamata minus sebenarnya. Bukan kacamata gaya. Oke, kirain ciri khas gitu. Sekaligus ciri khas. Jadi kemana-mana pakai kacamata putih. Oke, Bang Kudil ini kan komedian, salah satu komedian yang ada di Indonesia dan bergabung di program Vaksin Bagimu Negeri. Yeah. Nah, Bang, ini kan bisa dikatakan kalau film yang rencananya Bang Doni mau buat di Lampung ini kan di dalamnya itu cukup berat ya Bang Doni ya, karena banyak sekali mengangkat mungkin budaya-budaya ciri khas dari Lampung ya. Betul. Ini Bang Doni main juga nggak ini? Bang Doni. Bang Doni. Bang Doni saudara kita dan saya Kudil. Bang Kudil main juga nggak? Main juga nggak? Insya Allah, mudah-mudahan sehat ya. Apa yang membuat Bang Kudil untuk tertarik bergabung? Kebetulan saya bergabung di PH Misterius sudah cukup lama. Berapa tahun? Ada sekitar 4 tahunan ya, kalau nggak salah kurang lebih. Jadi Misterius itu sudah memproduksi layar lebar kerjasama dengan Malaysia waktu itu. Jadi kenapa tercetus Bagimu Negeri ini kita mengangkat Indonesia tuh luas sekali gitu, banyak provinsi yang bisa diangkat gitu. Dan kita bikin layar lebar di Malaysia itu cukup bagus. Jadi kenapa nggak di negara kita sendiri gitu? Kita angkat, terutama di Provinsi Lampung ini. Ini pertama kali ya di Provinsi Lampung. Apa yang menjadi harapan dari film ini? Kan ini nanti akan menggandeng talent-talent dari Lampung ya yang akan dilakukan audisi tanggal 14 itu. Ada cukup kesulitan nggak sih? Ada kesulitan nggak ketika nanti harus ditemukan dengan talent-talent baru ya yang pengalamannya mungkin baru pertama? Jadi untuk teman-teman yang ada atau masyarakat yang ada di Lampung jangan takut karena kita nanti akan mengarahkan gitu. Jadi ada yang rasa grogi apa nanti kita akan mengarahkan juga. Jadi nggak usah takut, langsung aja punya bakat apapun, seni dan budaya, acting dan musik juga. Langsung aja ikut casting. Gratis ini pemirsa. Gratis ya. betul. Gratis ya dan online ya. Online. Ya. Jadi bisa dilakukan di rumah dengan syarat-syaratnya sudah ada mungkin dicantumkan di Instagramnya ya. Ditampilkan Instagramnya boleh. Saya ke Mas Berlando lagi. Berlando, kalau kamu sendiri kan sudah dari kelas 6 SD masuk di dunia ini dan nanti ketika kamu harus bermain di sini ketemu talent-talent baru, ada kesulitan nggak sih menurut kamu? Untuk apa nih? Misalkan nanti ketika harus bermain dengan pemain-pemain baru nih, kan ini kan sedang audisi nih di Lampung tanggal 14 nanti akan dilakukan audisi. Nanti kira-kira kamu ketika ditemukan dengan pemain baru, ada kesulitan nggak? Kesulitan itu nggak ada sih karena mungkin awal-awal belum ada chemistry. Tapi kan sebelum syuting itu bakal ada reading pokoknya workshop. building chemistry lah ya. Workshop. Dan itu di situ gitu supaya kita ya kan film itu syutingnya
nggak cuman seminggu 2 minggu, itu takes time ya. Jadi di set juga itu bisa sambil bonding time juga, jadi kita kan family jadi jatuhnya kayak gitu. Jadi memang dari awalnya itu memang ada kayak silaturahmi gitu ya Bang Gary ya, perkenalan dulu ya. Oke. Yang pasti pemirsa sekali lagi nantikan untuk castingnya ini dilakukan secara online, ada tata cara pendaftarannya mungkin di share di Instagramnya. Untuk open audition online-nya tanggal 14 sampai 27 Februari 2021, jangan terlewatkan. Anda bisa mengetahui informasi lebih lanjutnya di @bagimu-negeri official atau Facebooknya di Talent Hunt Bagimu Negeri. Sebagai closing statement diwakili oleh Bang Gary untuk para talent pesannya Bang Gary untuk para talent terakhir nih Bang Gary nih, pesannya untuk anak-anak muda di Lampung supaya tidak ragu, tidak minder, kan ini adalah sebuah kesempatan emas buat mungkin masyarakat Lampung. Apa nih pesannya untuk bisa gabung? Ya tadi yang saya bilang ya, kita nggak boleh ragu-ragu, harus memberanikan diri. Karena kan kita tahu kemampuan diri kita seperti apa, dan jangan takut gagal, jangan takut salah. Nanti itu kan jadi suatu kesuksesan dan menjadi suatu yang besar ke depannya. Gitu. Jadi jangan minder lah. Kita semua juga sampai sekarang pun saya masih belajar. Jadi apapun itu jangan minder gitu. Jadi kita sama-sama kita berbagi, kita sharing ya. Pokoknya saya nantikan. Oke, nah itu dia pemirsa. Terima kasih Bang Gary, terus juga terima kasih Bang Pudil, Berlando, terus tadi ada Bang Ervan, terima kasih juga tadi buat Pak Edarwan ya, yang tadi juga di sesi 1 dan 2 bersama kami. Terima kasih juga Bang Doni, terima kasih Bang Tahta tadi juga bergabung bersama kita di sesi awal. Terima kasih juga pemirsa di rumah tentunya sudah bergabung bersama kami dalam dialog eksklusif kita. Sekali lagi dapat kami informasikan bahwasanya open audition online untuk film 1000 Detik Satu Cahaya ini dimulai tanggal 14 sampai dengan 27 Februari 2021 secara gratis dan juga secara online. Pemirsa, saya Fiora Dewi mewakili seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri, dan tentunya kami terus mengingatkan kepada Anda untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik dan juga rajin mencuci tangan dengan air mengalir. Selamat sore dan sampai jumpa. Radar TV, Matep Nihan. Terima kasih.